Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tentunya kalimat apa faslun itu? Kalimat isim. Apa tanda isimnya? Bertanwin. Ada berapa tanda-tanda isim? Sebutkan. Jadi ada tanda-tanda isim ada 4, 1 tanwin, 2 dia al, 2 dia huruf jar, 4 bisa dijerkan. Nadamnya isim. Kemudian faslun ini bertanwin apa tidak bertanwin? Kenapa bertanwin? Kalau ada al-faslu atau al-fasla atau al-faslih. Cuma al-alnya nanti ketika la menjadi apa, ketika li menjadi apa. Jadi bukan kemudian al-al kemudian di awal kalimat bisa dibaca al-fasli, tidak. Contoh artinya ketika ada al maka tanpa tanwin. Lafal faslun sendiri ini mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab yang mana? Mu'rab yang berupa isim mufrad. Jadi faslun itu adalah isimnya isim mu'rab, mu'rab yang berupa isim mufrad. Nah, berarti kalau fasl mufrad itu menunjukkan arti berapa? 1. Berarti fasalnya 2 atau 1 fasal? 1 fasal. Diketahui dari mana 1 fasal? Lafadznya mufrad. Jadi hada faslun berarti adapun ini faslun itu 1 fasal. Menerangkan tentang apa? Hanya menerangkan tentang fardunya tayammum. Hanya 1 fasal. Apa yang diterangkan? Fardunya tayammum. Fardunya tayammum. Tidak 2 fasal tapi 1 fasal. Begitu. Nah kalau mufrad bagaimana i'rabnya isim mufrad? Rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh. Nadamnya isim mufrad. Yang rafa dengan dhamma. Wajah taksirin. Wajah ta'nisin. Wa kullu fi'lin murabin kayati. Baik. Kemudian setelah diketahui bahwa ini adalah isim-isimnya mu'rab yang berupa isim mufrad, dalam keadaan rafa, nasab atau jar? Dalam keadaan rafa. Jadi faslun dalam keadaan rafa. Apa tanda rafanya? Dengan dhamma. Kenapa dengan dhamma? Karena isim mufrad. Sebab i'rabnya isim mufrad itu rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah, dan jar dengan, coba rubah ke dalam bentuk nasab. Faslun menjadi faslan. Rubah ke bentuk jar. Faslin. Kalau ada al, rubah ke bentuk rafa yang ada alnya. Al-faslu. Rubah ke dalam bentuk nasab yang ada alnya. Rubah ke dalam bentuk jar yang ada alnya. Al-fasli. Bihadhil fasli. Umpamah qara'tu hadzal faslah. Hada faslun. Baik. Berikutnya adalah ini jamid. Adalah jamid. Furudut tayammumi, perhatikan furudut tayammumi ada berapa kata furudut tayammumi? 2. 1 lafal furudu dan lafal at-tayammumi. 2 lafal digabung jadi 1 maka menjadi susunan idhofah. Berarti furudut tayammumi susunannya adalah susunan idhofah. Di dalam idhofah terdapat mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf itu yang berada di awal atau yang berada di akhir? Di awal. Berarti mana di sini dalam susunan furudu tayammum yang menjadi mudhaf adalah furudu. Apa syaratnya mudhaf? Tidak beral, tidak bertanwin. Kalau tasnya, nun tasnya dibuang, dan jika berupa jamak maka nun jamak dibuang. Nunan talil i'raba au tanwina mimma tudhif katu risina. Jadi furudu
Dengan demikian apa tanda mudhofnya dalam lafal furudu tayammumi? Furudunya apa tanda mudhofnya? Tidak beral, tidak al furudu tayammumi, tidak furudun at-tayammumi, tapi furudut tayammumi. Sebab syaratnya mudhaf. Dira, terima kasih Dira, Giu. Sebab syaratnya mudhaf tanpa al, tanpa tanwin. Lah kalau furudu menjadi mudhaf, maka at-tayammumi posisinya menjadi apa? Mudhaf ilaih. Jadi at-tayammumi menjadi mudhaf ilaih, dan apabila menjadi mudhaf ilaih, maka mudhaf ilaih hukumnya apa? Jer. Baik, alhamdulillah. Tanda jernya dengan apa at-tayammumi? Kenapa dengan kasro? Jam apa? Coba tayammumi bermakna bagaimana itu? Masa beberapa? Hah? Adapun beberapa fardunya tayamum. Apa adapun isim mufrad. Jadi at-tayammumi tanda jernya dengan kasro. Karena lafal at-tayammumi adalah isim mufrad. Baik, baik. Sekali lagi, jadi furudut tayammumi dalam susunan ini adalah disebut susunan idhofah. Yaitu susunan mudhof dan mudhof ilaih. Di mana mudhofnya adalah furudu. Apa ciri mudhofnya? Tanpa al, tanpa tanwin. Sebab mudhof itu memang syaratnya tanpa al, tanpa tanwin. Dan jika non tasniyah, jika berupa tasniyah, maka ketika menjadi mudhof, nonnya harus dibuang. Begitu pula jamak. Ketika menjadi mudhof, maka non jamak harus dibuang. Nah, kalau furudu menjadi apa namanya mudhof, maka at-tayammumi menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih hukumnya jer. Itulah sebabnya at-tayammumi tidak dibaca at-tayammumah atau furud tayammumu, karena at-tayammumi menjadi mudhof ilaih, dan mudhof ilaih hukumnya jer. Pasti itu sih. Kalau mudhof ilaih pasti berhukum jer. Maka tidak boleh dibaca furudut tayammumah. Furudut tayammumu. Yang benar adalah furudut tayammumi. Karena at-tayammumi menjadi mudhof ilaih, dan mudhof ilaih hukumnya jer. Nah, tapi kalau mudhof sesuai dengan amil. Kalau mudhofnya bisa rofa, bisa nasab, bisa jer. Kalau mudhof. Jadi i'rabnya mudhof bagaimana? Sesuai amil. Bisa rofa, bisa nasab, bisa jer. Umpama fi furudit tayammumi, boleh. Hadza furudut tayammumi, boleh. Seperti itu. Jadi kalau furudunya, kalau mudhof itu i'rabnya mudhof sesuai dengan amil. Sesuai dengan amil yang masuk. Bisa rofa, bisa nasab, bisa jer. Akan tetapi kalau at-tayammumi, kalau mudhof ilaih, maka mudhof ilaih itu hukumnya jer. Pasti sudah. Wasani yajrur wan wimin au fi idza lam yaslu illa dzaka wallama khudha. Baik, berikutnya adalah kita tentukan berikutnya. Setelah mengetahui susunan mudhof dan mudhof ilaih, maka furudut tayammumi dalam susunan ini. Furudunya ini kalimat apa ini? Kalimat isim. Apa tanda isimnya? Bertanwin apa tidak bertanwin? Tidak bertanwin kan? Furudu bertanwin apa tidak bertanwin? Tidak bertanwin. Furudut tayammumi. Tadi menjadi apa? Kalau apa syaratnya mudhof? Tidak bertanwin. Berarti furudunya kalimat apa? Isim. Furudu kalimat isim. Isim apa? Apa tanda isimnya maksud kami? Apa tanda isimnya? Nah, tanwin yang dibuang. Tanwin dibuang. Kenapa dibuang? Karena menjadi mudhof. Sebab syaratnya mudhof tanpa al, tanpa tanwin. Dan semua isim bertanwin kecuali ada 3. 1 karena ada al, 2 karena menjadi mudhof, 3 karena isim ghairu
munsorif. Jadi furudu adalah kalimat isim, tanda isimnya adalah tanwin yang dibuang karena menjadi mudhof.